Ayo Zoners, kembali lagi nih sama gue Faisal. Infinix ternyata masih belum berhenti ngeluncurin smartphone barunya, padahal 2024 udah mau beres nih, tinggal 2 bulan lagi. Tapi tetep aja ngasih kerjaan ke kita ya. Ngasih kerjaan, ada aja barang review ya. Jadi Infinix ngirim smartphone barunya yang mungkin aja jadi penutup di tahun 2024 ini. Tapi ini penutup yang manis sih menurut gue. Karena pertama, ini jadi smartphone yang jadi tanda kolaborasi Infinix sama JKT48. Jadi Xiaomi ditikung nih sama Infinix. Jadi sekarang Infinix partneran sama Wota, dan mereka ngeluncurin smartphone baru yang namanya Infinix Hot 15 Pro Plus. Jadi menurut gue ini adalah Hot Series. Hot Series itu kan kayak menengah ke bawah ya, tapi levelnya langsung dinaikin ya sama Infinix. Karena banyak banget fitur kelas high-end bisa dibilang yang dihadirin Infinix di smartphone ini. Gue masih belum tahu sih sebenarnya harga dari smartphone ini berapa, karena launchingnya, karena video ini dibikin sebelum acara launchingnya pada 24 Oktober 2024. Jadi kita unboxing aja yuk. Beda sama seri Infinix lain ya, yang biasanya nampilin karakter Free Fire atau Mobile Legends. Sekarang mereka nampilin kesan yang baru, ada JKT48, ada Infinix juga, terus juga ada ya kayak mock-up dari Infinix Hot 15 Pro Plus-nya. Ada dua hal yang bikin gue tertarik sebenarnya sama smartphone ini. Yang pertama, lihat, dia ketebalan bodinya cuma 6,8 mili, yang katanya sih tertipis di dunia ya. Terus juga ada sertifikasi dari TÜV Rheinland yang ngejamin lah ya, smartphone ini tuh lancar selalu digunakan selama 5 tahun ke depan atau selama 60 bulan ke depan. Dan device yang gue pegang sekarang ini punya RAM 8GB, terus storage-nya 256GB. Di sini juga ada beberapa keunggulan yang dikasih Infinix untuk Hot 15 Pro Plus. Di sini juga ada lagi keunggulan lainnya nih, ini yang menarik nih, ada Infinix AI. Ini gue tertarik sih untuk nyoba. Nanti kita lihat ya kayak gimana Infinix AI. Terus ada prosesor yang baru, ada layar AMOLED yang curve juga, terus fast charging, dan dual speaker dari JBL. Jadi kita lihat aja nanti kualitasnya. Sekarang kita buka. Kalau ngelihat dari sejarahnya Hot Series, harusnya sih harganya 2 jutaan ya. 3 lah maksimal dari Hot 15 Pro Plus ini. Kayaknya nggak mungkin lebih dari 3 juta deh. Kalau lebih dari 3 juta, ya dia udah ngemakan pasarnya Note Series, ya nggak sih? Bahkan Note Series juga sekarang udah 2,8an juga udah bisa didapat. Ya, ini dia Infinix Hot 15 Pro Plus. Kita simpan dulu buat yang terakhir. Ini ringan sih. Tuh, ini asik sih. Ntar kita simpan dulu. Apa aja isinya? Nah, di sini ada petunjuk penggunaan, digabung sama kartu garansi juga harusnya. Terus ciri khasnya Infinix, dia ngasih tempered glass. Tuh, tempered glassnya yang full cover lagi. Kasih buat bagian lengkungannya juga. Kalian tinggal pasang aja. Gampang lah ya harusnya kalau tempered glass. Terus ada soft case. Enggak, ini hard case ternyata. Tuh. Ini hard case. Ini sih lebih ke stylish case aja sih, nggak rigid ya. Jadi nggak terlalu ngelindungin layarnya, cuman nanti kita lihat. Ada kabel USB-C, tuh, dapat. Ada adapter fast charging dengan output 33 watt maksimal dan SIM ejector. Nah, ini dia halaman utama dari Infinix Hot 15 Pro Plus. Kita bahas desainnya dulu ya sedikit. Jadi smartphone ini tuh punya ketebalan bodi 6,8 mili, yang berarti ini tipis banget sih. Tuh, lihat tuh. Bingkai sasis sama layarnya, lihat tuh. Ini tipis banget. Lihat dari bawahnya deh. Nih, tuh. Kita bandingin kali ya sama beberapa smartphone yang ada di Uzontech kayak S24 FE deh, tuh. Perbandingannya. Jauh ya. Ini kayaknya 3/4-nya sih. 3/4-nya sih ini. Coba sama iPhone 15 Pro Max. Apalagi sih ini harusnya. Tuh. Iya sih, ini lebih ke 3/4 dari beberapa smartphone high-end dan premium yang lagi gue pakai. Ya,
kayaknya rata-rata smartphone Android keluaran sekarang sih ketebalannya 7 mm something gitu ya, 7 ke atas gitu ya. Bahkan ada yang 8 mili juga. Kayaknya bener sih, ini mungkin klaimnya Infinix bisa aja. Ya mungkin mereka udah ngevalidasi duluan, tapi 6,8 mili buat gue memang dimensi yang sangat tipis untuk sebuah smartphone mainstream ya, bukan foldable phone. Untuk build quality-nya sendiri gue masih belum tahu sih sebenarnya, karena Infinix sendiri nggak ngasih kayak informasi spesifikasi atau nggak jaminan kayak Tekno misalnya Spark Go One, dia dapat uji ketahanan lempar jatuh sampai 20.000 kali kayak gitu. Infinix Hot 15 Pro Plus belum ada sejauh ini, gue masih belum dapat. Tapi untuk IP rating smartphone ini udah ngantongin IP rating IP54 yang berarti tahan percikan air dan juga terpaan debu. Jadi seenggaknya kalau kena air hujan smartphone ini masih aman dengan intensitas yang sangat-sangat rendah ya. Kalau hujannya badai terus nih ke atas ini sih kayaknya rusak-rusak juga sih HP-nya kayaknya, apalagi kencemplung direndam di air ya, ini udah pasti rusak karena bukan IP6X. Nah, untuk layar sendiri AMOLED, refresh rate-nya udah tembus 120 Hz, ukurannya 6,78 inci, dan yang menarik, ini hot series loh, tapi smartphone ini udah punya fitur in-display fingerprint. Jadi fitur yang menarik sih buat gue untuk sebuah smartphone menengah ya, karena buat gue sih in-display fingerprint tuh kayak masih jadi fitur kelas atas lah. Apalagi ya responsivitasnya juga harusnya dipertaruhkan juga ya. Jadi harus tetap aman dan juga responsif ketika kita nekenin jari ke bagian layarnya. Coba kita tes kayak gimana kecepatan pengenalan fingerprint dari smartphone ini. Tapi dia nggak keluar ya ininya ya. Harusnya kan keluar tuh. Kalau smartphone lain tuh harusnya keluar. Ini harus dinyalain dulu layarnya berarti ya. Tuh. Harusnya kan keluar tuh logonya biasanya kayak always on display, tapi ini harus dinyalain dulu baru keluar. Tapi secara responsif oke lah. Untuk spesifikasinya, jadi smartphone ini tuh udah ditenagain sama MediaTek Helio G100. Jadi G100 itu adalah suksesor dari Helio G99 Ultimate Legend yang biasa dipakai Infinix dan beberapa vendor asal Cina lainnya. Sebenarnya nggak ada perbedaan sih yang signifikan di antara G99 dan G100. Kayaknya dikit banget sih ya, cuman beda di ISP kalau nggak salah di bagian kamera. RAM-nya 8GB yang support MEMS Fusion atau nggak RAM expansion lah ya, sampai 8GB, jadi total RAM yang bisa dipunyain oleh smartphone ini mentok di 16GB. Storage-nya 256GB yang support micro SD. Coba kita lihat. Posisinya ada di bawah lagi. Ini tuh tipikal smartphone flagship kalau SIM tray ditaruh di bawah tuh. Ya kan? Nah, kelihatan. Oke. Jenisnya ternyata triple slot ya. Jenisnya triple slot, ini SIM 1, SIM 2, terus di bagian belakangnya ada buat micro SD. Di smartphone setipis ini baterainya udah 5000 mAh yang support fast charging sampai 33 watt. Sistem operasinya XOS berbasis Android 14 dan tadi seperti yang ada di dusnya ada Infinix AI. Sebenarnya apa sih Infinix AI itu? Di sini kalian bisa nemuin Infinix AI meskipun namanya bukan Infinix AI ya di fitur ini. Di bagian special function, di sini ada intelligent facilities, terus kalian tekan aja explore. Di sini ada beberapa fitur bawaan yang bisa kalian aktifin. Kayak di sini nih, ini untuk ngehadirin widget di home screen. Jadi kalian bisa dapetin beberapa saran aplikasi yang mungkin sering dibuka sama kalian, jadi ada di bagian widget sini. Jadi kalian bisa nampilin aplikasi yang sering dipakai, atau enggak bisa nampilin jadwal juga, schedule kayak gimana, turn off alarm, nampilin jumlah langkah kalian, terus juga fitur-fitur yang sering kalian pakai bakal ditampilin di widget tadi. Terus juga ada App Booster, jadi App Booster ini ya sesuai namanya, bakal bikin aplikasi yang sering kalian buka, terus ditutup juga pas ketika dibuka itu nggak nge-lag. Jadi nggak nge-lag dan nggak cloud dari awal lagi. Jadi ibaratnya kayak auto startup-nya di Oppo.
Jadi mirip-mirip kayak gitu. Kemudian juga Smart Scene, jadi sistem tuh bakal menyesuaikan sesuai skenario yang kalian jalanin saat itu, misalnya kayak bedtime, ketika tidur ya, ketika malam hari ya otomatis do not disturb-nya bakal nyalain, jadi notifikasi itu bakal dimatiin. Terus juga misalnya ada biaya langganan yang harus dibayar, ini bakal kelihatan di Smart Scenes, ada repayment reminder di situ. Dan ya tergantung banyak hal. Jadi AI bakal mempelajari habit kalian ketika menggunakan smartphone ini. Terus juga yang terakhir ada dua lagi sebenarnya, ada Smart Touch. Ini kayak apa ya? Kayak gestur aja sih, ini standar sebenarnya. Dan ada Text Recognition Manager. Nah, ini ketika kalian misalnya buka web Uzone lah ya. Ada Ask AI tuh. Oke, kita klik. Nah, di sini ada text generator, ada text optimizer dan grammar checker. Kita text generator. Jadi dia bakal, ya ini berbasis ChatGPT sih kalau ngelihat dari sistemnya Volex. Jadi Volex itu AI bawaan dari Infinix yang memang basisnya itu dari ChatGPT dari OpenAI. Jadi di sini kalian sebenarnya bisa bukan cuman di web browser aja, misalnya kalian bisa lagi ngetik catatan, lagi bikin tulisan kok kurang pas ya, kalian bisa tinggal pakai text generator, atau lagi ngetik bahasa Inggris tinggal pakai grammar checker. Banyak fungsi di Infinix AI ini. Jadi ya mulai ke AI-an nih, smartphone Android sekarang, jadi nggak cuman eksklusif di kelas high-end dan premium aja, tapi juga di kelas menengah udah mulai marak fitur-fitur AI buat ya menunjang aktivitas kalian sehari-hari. Smartphone ini sebenarnya punya 3 lensa kamera sih, tapi dari dari daftar spesifikasinya ini cuma disebutin 2. 50 megapiksel sebagai kamera utama dan sensor 2 megapiksel untuk lensa depth-nya. Dan untuk kamera selfie-nya 13 megapiksel. Jadi untuk lensa ketiga ini masih misteri. Kayaknya sih AI lens ya, kayak QVGA aja, standar sebenarnya. Coba kita lihat kualitas kameranya. Oke, coba ya. Harusnya ada AI juga sih di sini. Harusnya ya. Ini ya lumayan lah. Coba kita lihat. Bisa nggak dia diedit? Oh, kalau editing dia langsung masuk ke Google Foto. Jadi nggak ada fitur editingnya. Oh ya ada deng di AI Gallery. Oh, kalau dari kamera masuknya ke Google Foto, tapi kalian juga bisa buka di Gallery. Kayak gimana? Ini ada AI eraser juga. Wow, coba ya kita erase. Lumayan. Coba yang agak tricky kali ya. Deh. Karena ini yang simple aja agak lemot. Sebentar. Coba gue mau motret ini. Tapi ada ininya. Coba ya. Oke. Agak ribet ya sebenarnya. Ada dua galeri yang kebuka gitu. Kalau kalian buka dari kamera malah masuk ke Google Foto, tapi kalau kalian buka ke AI Gallery ya bawaannya Infinix. Mungkin bisa jadi saran buat Infinix ya, kalau mau satu-satu aja gitu, Google Foto ya udah sebagai apps tambahan aja. Coba ya eraser, kita hapus bagian sininya. Coba ya, shadow-nya dia bakal kehapus juga nggak? Kurang sih ya, lihat. Masih jejak-jejaknya masih kelihatan. Harus 2 kali berarti ngapusnya, apa gimana? Tuh, kelihatan ya. Jejak ininya, jejak penghapusannya. Dan dia nggak mengenali objek, jadi harus di brush gitu untuk ngehapus objek yang pengen kalian hilangin. Ya butuh banyak upgrade lah untuk sistem AI-nya Infinix ini biar lebih mantep lagi ke depannya. Tapi sejauh ini it's okay lah. Tuh, mungkin meskipun masih ada bekas-bekas hapusannya, tapi ya lumayan lah ya untuk sebagai awalan masuk ke ranah AI. So gitu aja sih hands-on first impression gue dari smartphone paling tipisnya Infinix Hot 15 Pro Plus. Gue masih belum tahu harganya, mungkin ya di bawah 3 juta, tapi harusnya nggak bakal lebih dari 3 juta. Gue sih
Expect-nya paling 2,5 atau 2,8 juta lah untuk Infinix Hot 15 Pro Plus ini. Tapi untuk harga resminya bakal dimasukin di kolom deskripsi. Jadi gitu aja, subscribe terus, use on tech, like videonya, dan kasih komen. Bye!